More, more, more. I want more, more, more. More refreshing. More, more, more. I want more, more, more. More refreshing. I gonna sing tonight. I gonna sing tonight. I gonna sing tonight. I gonna sing tonight. Kenapa harus cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, semoga dalam keadaan yang sehat ya. Untuk adik-adik kelas 6, gimana UASnya? Semoga dapat tidak memuaskan. Untuk adik-adik kelas 3, 4, 5, dan juga 7, siap-siap rajin belajar ya untuk ulangan kenaikan kelas supaya dapat nilai yang bagus juga. Bersyukur hari ini kita bisa mengadakan ibadah online sekolah minggu walaupun sudah berminggu-minggu, sudah bahkan 2 bulan kita ada di rumah aja. Tidak mengurangi rasa syukur kita untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, aku undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan nyanyikan Yesus besertaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
berikan pada kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami anak sekolah minggu akan mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Karena kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang berkati setiap hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu agar dapat mengikuti ibadah online hari ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan buka Alkitab kita, siapkan Alkitab. Mari sama-sama kita buka dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Kita akan baca bergantian ayat ganjil oleh Kadea. Nanti selanjutnya ayat genap adalah adik-adik. Kadea akan baca ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Berdasarkan bacaan kita yang sudah kita baca pada hari ini, jadi ini ceritanya, kalau misalnya adik-adik baca judul perikopnya, yaitu adalah hal berdoa. Jadi ini diawali dari seorang murid Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, dia nanya awalnya kepada Yesus, Guru, ajarkan kami cara berdoa sama seperti Yohanes. Jadi seorang murid ini meminta kepada Yesus bagaimana caranya berdoa. Itu kalau kita baca di perikop-perikop awal. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Makanya doa Bapa kami yang selalu kita doakan di setiap minggu di gereja, itu dikatakan bahwa doa yang selalu diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena pada saat itu ketika seorang muridnya meminta Tuhan Yesus untuk mengajarkan cara berdoa, Tuhan Yesus menyampaikan doa Bapa kami itu. Makanya sampai sekarang kita tetap berdoa doa Bapa kami. Untuk adik-adik yang belum hafal doa Bapa kami, mulai dari sekarang harus dihafalin ya, jangan sampai lupa doa Bapa kami. Oke, lalu setelah itu kalau kita lihat di bacaan kita pada hari ini di ayat 9 sampai ayat 13, di situ dijelaskan kalau Tuhan Yesus mau menyampaikan makna doa. Kenapa? Jadi Tuhan Yesus itu dia menyampaikan, biasanya kalau Tuhan Yesus memberikan mewartakan firman Tuhan atau dia berkhotbah, dia menggunakan perumpamaan. Jadi waktu itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Jadi pada zaman dulu, kalau ketika ada seseorang ingin pergi ke suatu kota, itu biasanya dia memakan waktu yang lama. Jadi ketika dia pergi di pagi hari, orang itu akan sampai di kota tujuannya itu baru sekitar malam hari. Nah, kalau pada zaman dulu nih, kalau udah malam hari, itu semua sudah tidak ada, kota itu sudah tutup semuanya, sudah nggak ada lagi yang keluar-keluar, semua sudah di dalam rumah untuk bersiap-siap bersama keluarga dan juga untuk bersiap-siap untuk tidur. Jadi ceritanya begini, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan kalau ada seseorang dia ingin pergi ke suatu kota dan ternyata dia sampai di kota itu sudah malam. Nah, ketika malam tiba, dia bingung untuk tinggal di mana karena dia juga sangat lapar, dia menginginkan 3 buah roti. Akhirnya dia pergilah ke rumah sahabatnya di kota itu. Ketika sudah malam, dia mengetok pintu rumah sahabatnya itu. Dia ketok, dia meminta 3 buah roti. Lalu ternyata si sahabatnya ini mau membukakan pintu bagi temannya yang dia sedang kelaparan, yang sudah datang dari jauh, walaupun sudah malam, walaupun dia memang sudah ingin tidur, dia tetap mau membukakan pintu rumahnya dan mengajak sahabatnya itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, ketika dia lihat ternyata dia tidak punya 3 roti. Akhirnya dia berusaha mencari ke rumah sahabat lainnya untuk mendapatkan 3 roti itu. Ya,
kita dapat dilihat di sini dari perumpamaan ini bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa ketika kita mengalami persoalan, kita mungkin ada kebingungan, ada masalah, entah itu ada di dalam keluarga, entah itu ada di dalam sekolah maupun teman-teman dan lain-lain, itu Tuhan mengajarkan kita untuk kita minta kepada Dia, kita minta kepada Tuhan Yesus untuk minta pertolongan padanya. Dengan cara apa mintanya pada Tuhan Yesus? Dengan cara berdoa. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua, anak-anaknya, untuk mau meminta, mencari, dan mengetok pintu Tuhan Yesus. Jadi kita bisa anak-anak, adik-adik, walau siapapun itu, entah adik-adik, anak-anak, orang dewasa, ketika mengalami pergumulan, berdoa, karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, walaupun kita dalam masalah yang sangat berat ataupun kecil ataupun ringan ataupun susah, Tuhan Yesus pasti akan selalu ada menolong kita. Nah, lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan ada 3 kata kerja di sini. Yang pertama ada kata meminta, minta, cari, dan ketok. Jadi 3 kata kerja ini adalah kata kerja aktif, di mana orang tersebut harus melakukan secara aktif 3 kata kerja ini. Jadi Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kita yang harus aktif untuk meminta, untuk mau berdoa, untuk mau berkomunikasi kepada Tuhan tentang masalah kita, entah itu tentang kebingungan kita, entah misalnya kita lagi mau ada persoalan ke depannya, misalnya kita mau ada ujian, mau ada ulangan, ataupun ada tugas dan lain-lain, kita juga diajarkan Tuhan Yesus untuk selalu berdoa dan meminta kepadanya. Kita berdoa, kita minta pertolongan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Bayangkan aja kalau tadi kita baca di Lukas tadi, di ayat 11 katanya, Bapa mana di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberikan ular untuk ganti ikan itu? Mana ada sih Bapa yang kita minta telur tapi dikasih kalajengking? Itu Bapa di dunia, apalagi Bapa yang di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pasti kalau kita minta kepadanya, gak mungkin Dia akan memberikan hal yang buruk bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita lagi dalam masalah atau dalam kebingungan, mari kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepadanya. Tapi jangan lupa, kita juga harus bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga untuk menolong orang lain. Ketika kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, dari entah itu dari mama, papa, opu, kakak, adik, teman-teman, guru-guru, ataupun siapapun orang-orang sekitar, kita sudah merasakan pertolongan itu, diharapkan kita juga bisa menolong orang lain. Kita harus bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain, sehingga pertolongan Tuhan itu gak hanya sampai di kamu aja, tapi juga ke orang-orang sekitar kamu. Semakin banyak orang yang tertolong, semakin baik kan? Nah, jadi di ayat ini kita juga bisa belajar bahwa kita harus meminta, kita harus aktif meminta pada Tuhan. Kalau kita minta, kita tahu tujuannya siapa. Kalau kita cari juga kita harus tahu tujuan siapa. Kalau kita ketok juga kita harus tahu tujuan siapa, yaitu tujuannya adalah Tuhan. Kita harus belajar untuk mau berdoa, dan juga kita harus mau, ketika kita merasa pertolongan itu, kita juga sebarkan pertolongan itu pada orang lain. Kita juga harus mau menolong orang lain, teman-teman kita ataupun orang-orang sekitar kita. Entah itu kita menolong orang tua, entah itu menolong opung, ataupun kakak adik kita lagi di rumah aja, ataupun guru-guru atau teman-teman dan lain-lain. Kita bisa melakukan pertolongan itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Oke, sekian cerita kita pada hari ini. Sebelum itu, kita untuk sekolah minggu kali ini ada juga aktivitas yang harus adik-adik persiapkan. Aktivitasnya adalah silakan adik-adik untuk memberikan video, tidak usah panjang-panjang, maksimal 1 menit aja, video mengenai adik-adik menolong orang-orang sekitar kita. Terserah, misalnya adik-adik mau ketika sedang menolong orang tua, silakan di videoin. Atau misalnya adik-adik sedang menolong adik, silakan di videoin. Atau terserah dalam bentuk apapun, pertolongan apapun itu. Entah itu membantu orang tua cuci piring, atau membantu adik kerjain PR, ataupun terserah pertolongan apapun. Pokoknya yang penting adik-adik menolong orang lain. Silahkan adik-adik videoin, lalu adik-adik kirim ke kakak guru sekolah minggu masing-masing. Oke, jangan lupa dikerjain ya.
Karena itu, pesan dari minggu ini, kita harus rajin berdoa, kita minta pertolongan pada Tuhan, jangan cuma berdoa di hari Minggu aja di gereja, tapi setiap hari harus berdoa. Dan juga ketika kita mendapatkan pertolongan Tuhan, kita harus mau menolong orang lain di sekitar kita. Kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan di sekitar kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, aku ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Silakan lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur atas nyata yang telah Kau berikan pada kami sampai pada hari ini. Bersyukur Tuhan karena kami telah melakukan ibadah online sekolah minggu HKBP Mampang. Kiranya Kau memberkati Tuhan anak-anak sekolah minggu agar dapat belajar untuk berdoa, untuk meminta segala permasalahan, segala pergumulan, segala apapun yang dihadapi di dunia ini untuk meminta kepadamu saja Tuhan. Ajar mereka untuk berdoa dan juga ajar mereka untuk dapat menolong orang lain sama seperti Engkau telah menolong mereka agar mereka dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu saja Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan. Kau tutup fokus kami walaupun kami masih di rumah, Kau selalu memberikan kami kesehatan dan Kau juga memulihkan negeri kami dan juga bangsa kami dan juga ketika orang-orang yang sakit, kiranya Kau yang berkati agar Kau sembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampunlah segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.